Adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ Channel semua, ini saya dapat kiriman informasi tentang diskusi yang terjadi antara Valdo Maldini dengan Gez Khalifah. Seru sekali ini, jadi perlu kita bahas, perlu kita diskusikan untuk mencerahkan publik, untuk melihat siapa yang berada dalam akal waras dan siapa yang membabi buta membela rezim gitu. Nah, menarik ketika kita melihat ini acaranya diskusi di CNN ya, di televisi CNN, dan Valdo, masih ingat Valdo Maldini, staf khusus, khususnya itu sebelah mana kita nggak paham juga ya, staf khusus. Kalau staf ahli oke ya, dia ada keahlian, tapi kalau staf khusus definisinya saya sih nggak paham. Oke lah, terlepas dari itu, Valdo Maldini, politikus dari PAN, Partai Amanat Nasional, kemudian pindah ke PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan akhirnya masuk menjadi staf khusus Mensesnek, bidang apa, media kalau nggak salah ya. Dan dia datang ke situ menggantikan Ngabalin. Saya nggak tahu, Ngabalin kan KSP ya, ini KSP, ini Mensesnek. Apakah memang begitu gitu? Kalau KSP nggak ada diganti dari tim Mensesnek gitu. Nggak ngerti, biarin lah ya. Tapi saya bertanya-tanya juga, ini Ngabalin kenapa nggak datang ya? Sakitkah? Kalau sakit kita doakan untuk segera sembuh. Atau dia takut ketemu Gez Khalifah? Gez Khalifah kan mengerikan itu, kalau sudah bicara statement-statementnya selalu tajam, menusuk. Tentu dengan fakta dan data, karena alatnya seorang Gez Khalifah adalah sederhana saja, fakta dan data. Kenyataan yang dimunculkan itu saja. Jadi ketika itu coba dilawan dengan narasi-narasi yang normatif, yang nggak mempan gitu. Nah akhirnya Ngabalin nggak bisa datang, digantikanlah oleh Valdo Maldini. Dan dia dibungkam oleh Gez Khalifah. Sahabat Argentina semua bisa tonton tayangan fullnya, itu ada di CNN ya, sekitar 1,5 jam. Maka tentu kita kehabisan waktu kalau kita tonton semuanya. Kita cuplik saja ya, 1-2 adegan yang menarik untuk kita bahas, karena Valdo mati kutu, tak bisa lagi berkelit ketika disodorkan oleh Gez Khalifah data, faktanya saja gitu. Oke, kita akan coba lihat videonya ya. Jadi ceritanya, ini saya awali dulu saja. Ceritanya ini sedang berbicara tentang relawan apa kubu Anies ya, pokoknya gaspol melawan. Ya kita lihat ya, memang kubu Anies hari ini sudah mulai menunjukkan tajinya, mulai dari Pak Aniesnya sendiri maupun orang-orang yang berada di kubunya, karena ya saya kira ini sudah saatnya. Kenapa? Sudah ada lawannya, Ganjar Pranowo. Kalau tempo hari kan kita mau kan memilih itu menyandingkan dan membandingkan, sandingkan, bandingkan. Itu kan proses memilih. Nah, apa yang mau dikeluarkan kalau lawannya belum ada? Sekarang sudah ada, Ganjar Pranowo. Maka mulailah ya dimunculkan. Nah, tapi ternyata kita melihat perlawanannya tidak setara gitu ya. Yang ini menyampaikan fakta dan data, yang ini menyampaikan asumsi dan serangan. Ya sudah lah ya, kita lihat dulu videonya. Ini sedang berbicara tentang penegakan hukum di Indonesia. Ya, tentu ini di-trigger oleh kejadian kemarin Johnny G. Plate dari
Sekjen Nasdem mantan ya. Mungkin sudah tidak aktif lagi sekarang. Mantan juga Menteri Kominfo yang sekarang PLT-nya adalah Mahfud MD. Nah, disampaikanlah bahwa secara normatif Valdo bilang kita semua tidak ingin ada mafia-mafia ya seperti yang dikritik oleh Pak Anies. Kita semua menginginkan yang baik-baik saja, yang benar-benar saja gitu. Tapi faktanya kan tidak gitu. Ges Khalifah menyebutkan faktanya tidak gitu. Valdo bilang ya semuanya secara normatif ya memang harusnya. Nah begitulah ya kurang lebih ya, kita saksikan videonya sekarang. Mungkin caranya sih, maksudnya yang selalu jadi pertanyaan kita. Spirit pasti sama lah. Ya spirit kita ingin Indonesia, penegakan hukum baik gitu. Begini dok ya, kalau soal itu ya saya langsung aja deh. Nah, barusan bilang ya Valdo, ya semua orang kan ingin penegakan hukum baik segala macam. Dia nggak punya cermin barangkali ya. Justru persoalan hari ini adalah di penegakan hukum yang dianggap tebang pilih. Akhirnya Ges Khalifah menyebut, memotong, ya sudah gini aja langsung to the point. Karena yang dibutuhkan rakyat, dibutuhkan penonton, kan ini untuk ditonton oleh rakyat. Adalah pembahasan yang clear, to the point, bukan mengawang-awang, bukan bicara yang normatif. Karena yang normatif sudah selesai. Kan begitu ya, kayak kita lihat penjelasan Ges Khalifah. Kalau soal penegakan hukum ya, saya bicara dalam konteks yang berbeda sedikit ya. Sampai hari ini Ade Armando nggak pernah masuk pengadilan tuh. Tersangkanya dari tahun 2017. Saganda tanpa ini langsung masuk, Jumhur masuk. Bagaimana Anda mengatakan penegakan hukumnya rata? Nah, bagaimana kita menyebutkan bahwa adanya penegakan hukum yang adil ketika Ade Armando sudah menjadi tersangka, ya, bahkan dia sudah bukan banding, pra peradilan dan tetap ujungnya tetap menjadi tersangka, tapi tidak ada proses berikutnya. Sedangkan Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Egy Sujana itu langsung aja dengan cepatnya masuk. Ini sebuah bukti data yang clear yang dijelaskan oleh seorang Ges Khalifah dengan hanya menampilkan data saja. Kita lihat bagaimana respon Valdo Maldini. Ade Armando itu tersangkanya itu sudah melalui tahapan pra peradilan, tetap tersangka. Dan tidak pernah dimasalahkan. Bahkan dia bisa mewawancarai Mahfud MD. Oke. Bagaimana Anda katakan penegakan hukumnya itu sama? Ya, kami kira kan ini bicara soal kebebasan berekspresi Iya, tentunya. kalau dalam konteks itu ya, saya tidak bicara dalam konteks mafia tadi ya. Tapi dalam ini status kebebasan tersangkanya berekspresi kan, kan. maksud Anda? Ya, kalau status selama penegakan tidak, hukum. kebebasan berekspresi kan kita semuanya ingin ya freedom of speech gitu kan, ketika orang ya penuh lah dalam penjara fakta, kita kalau seandainya semua kebebasan berekspresi, orang tersinggung ditangkap, diangkut semua kan Oke. susah kita. Ya tetapi Saganda ditangkap, Jumhur ditangkap, Ya, berarti- Yus ditangkap, berarti Egy ketika ditangkap. itu memang penegakan Tapi hukumnya, yang proses lain-lain hukumnya yang tidak, berjalan. Gitu. Contohnya adalah saya kasih contoh Ade Armando. Proses hukumnya berjalan membuktikan begitu, Bang. Jadi Ade kan Armando udah kita kan ditangkap sama-sama menghormati lewat proses pra-peradilan. hukum. Kita sama-sama menghormati proses hukum, kita Ya, sama-sama artinya kan percaya proses hukumnya tidak proses berjalan. hukumnya juga sudah berjalan. Kalau tidak terbukti ya nggak bisa. Nggak ada, Oke. nggak ada prosesnya. Nah, di titik inilah kemudian seorang Valdo Maldini terbungkam, nggak bisa lagi ngomong apa-apa, sampai pembawa acara mengalihkan pada pembahasan yang lain. Sayang sekali ya, padahal kita ingin mengorek sejauh mana pemahaman dia tentang penegakan hukum yang adil. Dia bilang semua dilakukan dengan adil, semua diproses. Adapun kemudian misalkan Syahganda Nainggolan, Egy Sujana, Jumhur Hidayat kemudian masuk ya karena proses hukum menghasilkan itu, membuktikan itu. Nah, kemudian dibilang, lah terus kenapa Ade Armando tidak? Ya berarti kan tidak terbukti. Karena kan proses sudah berjalan. Justru tidak berjalan. Justru kita menjadi ngambang, nggak tahu. Ini kan sudah terjadi tersangka, harusnya ditahan itu Ade Armando. Tapi faktanya tidak. Malah dia melenggang kangkung, sekarang menjadi caleg kalau nggak salah ya, caleg dari PSI. Mantan partainya Valdo Maldini ini. Makanya dia kemudian tidak berkutik lagi, nggak bisa bicara apa-apa lagi. Karena yang dia sampaikan adalah alasan-alasan yang normatif, yang justru tidak ditunjukkan oleh rezim hari ini. Sayang sekali, dia ini aktivis ya, mahasiswa, mantan ketua BEM UI. Harusnya dia kalau masih membawa semangat kemahasiswaannya, dia harusnya teguh di situ. Dasarnya pada aturan gitu.
Bukan kemudian karena termakan, kan demi makan anak istri barangkali dia hanya melakukan segala sesuatu untuk melindungi. Nggak cocok Valdo Maldini berada di posisi seperti ini. Kalau masih punya gairah semangat mahasiswanya. Ya kecuali memang sudah luntur ya. Nah satu lagi, ini juga cuplikan masih di acara yang sama. Bagaimana Ges Khalifah memberikan penjelasan yang runut tentang perbandingan capres. Lagi-lagi yang Ges munculkan fakta, data clear cukup gitu. Tidak kemudian mengawang-awang pada kalimat-kalimat yang normatif yang semua orang juga sudah mengerti, tapi yang terpenting itu dibuktikan atau tidak, itu menjadi fakta atau tidak, atau hanya lip service saja. Seperti yang adik-adiknya Valdo Maldini sampaikan, the king of lip service gitu ya. BEM UI tempo hari menyampaikan begitu. Nah kita lihat sekarang penjelasannya, kita memang berharap ada perbandingan sandingan itu yang apple to apple. Ini loh prestasinya Anies, ini loh prestasinya Ganjar. Ini loh kekurangan Anies, ini loh kekurangan Ganjar. Nah mestinya ada penjelasan yang seimbang, tapi rasanya itu tidak terjadi. Ya karena jomplang. Pak Anies dengan serentetan prestasinya bahkan sebelum dia menjadi capres, bahkan sebelum dia menjadi gubernur, bahkan sebelum dia menjadi menteri, bahkan sebelum dia menjadi rektor Paramadina, prestasinya sudah dimunculkan, apresiasi terhadapnya sudah ada, bahkan dari internasional. Kita lihat penjelasannya langsung ya, harusnya ini dibalas oleh pendukungnya Ganjar dengan cara yang sama, tapi rupanya tidak. Kita lihat. Zaman Ahok Itu kayak Anies kelihatan, nggak apa-apa berjauh. Oke. tidak melapor, Aduh. tidak bisa melapor langsung. Oke. Anies membuat Jaki. Jakarta gini, dapat penghargaan Aplikasi internasional. Jaki. Ya, Oke. dapat penghargaan internasional. Oke. Yang kedua, di zaman Ahok dan sebelumnya 5 tahun tidak mendapat WTP. Di zaman Anies mendapat WTP 5 tahun berturut-turut. Oke. Oke. Jadi itu terjawab ya dengan fakta. Itulah. Yang ketiga, tadi tentang juga gagasan besarnya. Selama 8 bulan belum ada gagasan yang ditawarkan. Sudah ditulis di Kompas. Oke. Menghadirkan jalan keadilan. Udah ditulis dengan contoh-contohnya, dengan gagasannya. Cuman kan itu artikel panjang. Oke. Sekarang saya mau bicara gini, tentang rekam jejak. Sebelum Anies menjadi gubernur, sebelum dia menjadi menteri, dia mendapat 7 penghargaan internasional. Siapa di antara 2 orang itu yang kita maksudkan yang punya ini? Selain Anies. Sebutkan. Maksudnya Presiden dan Ganjar nggak dapat 7 penghargaan 7 internasional. penghargaan internasional. Sebelum dia menjadi gubernur, sebelum dia menjadi menteri. Dia tokoh Indonesia yang bukan pejabat, mendapat 7 penghargaan internasional. Yang kedua, dia belum menjadi gubernur, belum menjadi menteri, tapi pikirannya telah mengurus Indonesia. Dia menginisiasikan Indonesia Mengajar. Mengirim ribuan anak-anak muda cerdas ke pelosok-pelosok Indonesia untuk menutup kekurangan guru di mana-mana. Nah ini dahsyat sekali ya. Kita masih ingat sekali. Tempo saya sebelum kenal Pak Anies Baswedan, saya mengenalnya dulu Indonesia Mengajar. Kaget juga, ini ada apa Indonesia Mengajar? Ternyata ada seorang di belakang itu yang bernama Anies Baswedan yang menginisiasi, luar biasa, bukan sebagai siapa-siapa gitu. Sehingga dia bisa mendatangkan orang-orang hebat, para pejabat, olahragawan, kaum profesional untuk turun ke desa-desa, ke pelosok-pelosok mengajar di sekolah-sekolah itu. Ini tidak terfikirkan oleh siapapun tempo hari. Anies yang melakukannya. Dan itu jauh sebelum Pak Anies menjadi gubernur. Nah, prestasi semacam ini yang saya kira harusnya muncul juga dari Ganjar Pranowo. Kira-kira apa prestasinya sebelum menjabat, apa prestasinya ketika menjabat. Nah, itu kan enak nanti perbandingannya. Bukan kemudian saling membuat hoax atau black campaigns gitu. Lanjutin dulu ya. Itu luar biasa. Bahkan anak-anak dengan IP 3,6, 3,7 dan sudah kerja di luar negeri dengan gaji ribuan dolar pulang ke Indonesia untuk bersusah-susah di tempat yang sulit, menyampaikan pikiran-pikiran dia, mendidik anak-anak di sana. Dan sampai hari ini program itu masih berjalan. Adakah capres yang dikatakan tadi hanya di ruang ber-AC kan Anies, yang lari-lari itu melakukan hal yang sama, mungkin dalam tema yang berbeda? Ada nggak contoh itu? 2 itu saya ingin mencari pembandingnya. Silahkan dijawab.
Apa pembandingnya sebelum Anies jadi gubernur dan sebelum yang tokohnya dia menjadi gubernur? Silahkan. Oke. Nah, ini menarik nih. Ini kan kemudian akan direspon oleh Deddy Sitorus, ya, kader PDIP yang di beberapa momen yang lain dia marah-marah sampai gebrak meja itu di acara itu. Tapi nggak perlu saya tayangkan karena tidak elok untuk menjadi tuntunan kita semua, ya. Hanya saya ingin menanggapi saja, ini menyikapi bahwa yang sudah Ges sampaikan adalah sebuah fakta dan data yang memunculkan prestasi-prestasi Anies Baswedan. Kan Indonesia ini ingin berprestasi dalam segala bidangnya, kan begitu ya. Maka tentu harus dipimpin oleh orang yang penuh dengan prestasi. Mudah-mudahan Ganjar juga begitu. Kita lihat apa penjelasan Deddy Sitorus. Ganjar sebelum jadi gubernur juga seorang dosen. Dosen? Dosen di mana ya? Kalau nggak salah saya baca biodatanya nggak ada tuh kalau dosennya. Kalau ngisi apa HRD kalau nggak salah. Konsultan HRD ya adalah ngajar ya. Nah, tapi itu kan ya kebetulan saya juga bergelut di bidang yang sama. Saya tuh tahu persis dunia ke-HRD-an dan kepelatihan di bidang itu. Jadi saya bisa membandingkan apa yang Ganjar lakukan. Kalau Deddy Sitorus bilang barusan ngajar gitu ya, dengan ngajarnya Pak Anies di Paramadina sebagai rektor memunculkan prestasi-prestasinya dengan mata kuliah anti korupsi yang pertama dilakukan oleh Paramadina, ya. Prestasi Ganjarnya apa? Jadi ya kalau sebagai ngajar saya kira itu belum jadi prestasi. Kemudian kalau apalagi dibilang sebagai motivator itu juga berat sekali. Ya motivator itu memotivasi orang ya. Tapi dirinya sudah menunjukkan belum? Kan intinya begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu deh alasan yang lainnya. Orang motivator, ya, sering memberikan pelatihan-pelatihan. Beliau terpilih 2 kali menjadi anggota DPR RI. What? 2 kali jadi anggota DPR RI sebagai prestasi. Oke. Ya, masih ada nggak ya kita cek? Ya, saya kira. Oke. Ngajar, jadi motivator, konsultan HRD barangkali ya. Kemudian 2 kali menjadi anggota DPR. Itu prestasi. Ya oke, dalam beberapa hal bisalah kita bilang begitu. Tapi untuk sebagai modal, sebagai pemimpin negeri ini yang sedang carut marut, yang bermasalah dari hampir semua aspek kehidupannya, apakah cukup? Kan harusnya begini. Dia sebagai anggota DPR, prestasinya apa? Kan gitu. Bukan sebagai anggota DPR menjadi prestasi. Karena ya mohon maaf, saya tahu persis. Tidak sedikit orang yang menjadi anggota DPR tanpa dia harus turun ke bawah, tanpa dia harus mengedukasi warganya, bahkan tanpa harus dia kampanye, cukup tebar uang jadi. Ya mohon maaf, ini sih rahasia umum. Untuk menjadi DPR itu nggak sulit kalau punya banyak uang. Sulit untuk yang tidak punya banyak uang. Ada kawan saya di Sumatera Utara, Siantar. Dia nggak punya uang, uangnya sedikit. Dia berjuang untuk menjadi anggota dewan itu, keliling ke rumah-rumah, mengajak diskusi penduduknya, memotivasi penduduknya dalam konteks memberikan edukasi, bagaimana menjadi lebih berdaya dan seterusnya. Kepilih, itu baru prestasi. Nah kan kita harus pilah dulu, menjadi anggota DPR tidak melulu sebuah prestasi. Kalau ingin menunjukkan prestasi, dia berhasil apa? Dia berhasil membuat apa? Kalau kami berhasil membuat, bukan kami, Anda gitu secara pribadi, prestasinya apa? Deddy Sitorus gagal menunjukkan prestasi seorang Ganjar Pranowo. Belum kita bicara sebagai gubernurnya loh, belum ya. Ketika kita lihat masih ada kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah, saya suka sedih terhadap sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang ada di Jawa Tengah. Mohon bersabar ini. Jalanan masih bolong-bolong, banjir rob nggak selesai-selesai, selalu ada ketika hujan. Terus apa mau dibilang ketika misalkan Jawa Tengah karena kemarin mendapat prestasi sebagai gubernur berkinerja terbaik kan? Ya apa indikasinya? Yang harus dirasakan oleh masyarakatnya apa? Kan harus ada itunya gitu.
Susah gitu kalau hanya buat klaim pencitraan begitu saja. Yang ngeri kan SMRC tuh, lembaga survei yang konon katanya pesanan ya, konon ini ya. Menyebutkan yang paling taat beragama adalah Ganjar Pranowo. Kemudian kita bertanya, apakah taat beragama itu indikatornya nonton film bokep? Kan lucunya luar biasa. Kita tidak diberikan data. Kita tidak ditunjukkan fakta. Kan itu soalnya hari ini. Sehingga 10 tahun kita hidup dalam pencitraan para penguasa yang selalu dicitrakan baik, positif, pada faktanya sebaliknya. Kan ngeri kalau mau dilanjutkan terus seperti ini negeri ini. Nah, ini contoh lain. Contoh lain, ini data, ada informasi yang kita terima seliweran di masyarakat. Tentu ini yang harus ditangkap oleh penguasa dan ditindaklanjuti. Ini kita dapat informasi dari mana ini? Sumbawa News. Wah, ini ngeri kali nih. Ini contoh saja, sekedar contoh saya mau tunjukkan. Proyek BTS Kominfo melibatkan Hasto hingga suami Puan. Wih, ini pertanyaannya mengerikan sekali nih. Benar atau tidak, ini harus ada penjelasan yang clear, yang secepatnya. Ini bertebaran loh, di hampir semua grup WA muncul ini. Para capres di pusaran korupsi 8,03 triliun BTS. Ada parpol 1, parpol 2, parpol 3. 3 parpol dapat. Nah, ini apa? Inisialnya yang ditunjukkan. Parpol 3 TRG, ini inisialnya ya. Parpol 1 JGP, parpol 2 HPS. Kalau parpol 1 kayaknya ya Johnny G. Plate ya. Nah, ini siapa yang di parpol 2 dan 3? Kita lihat. Ini kebenarannya harus segera dijawab nih oleh Pak Mahfud MD sebagai Menkominfo sekaligus PLT Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo. Ditetapkannya mantan Menkominfo sebagai tersangka menjadi bola liar terkait siapa saja yang diduga terlibat dalam mega korupsi ini. Bahkan ini Pak Surya Paloh sudah menyebut bongkar ini semuanya, mengalir kemana saja bongkar. Nah sekarang muncul data ini. Nah, tadi apa inisialnya? TRG dan HPS. Oh, katanya sampai ada suami Puan segala macam gitu. Ya mudah-mudahan sih salah ya, kalau kami inginnya sih begitu. Beberapa nama pejabat dan orang penting yang ada dalam kabinet Jokowi beredar di media sosial Senin pagi ini. Dalam narasi WhatsApp yang diperoleh Sumba News, sama yang kita terima juga begitu ya, yang belum terkonfirmasi dari beberapa WA grup, terdapat grafis dengan judul para capres di pusaran korupsi 8,03 triliun BTS. Dalam grafis tersebut tergambar 3 capres berwarna hitam dan 3 parpol berwarna merah yang diduga terlibat dari korupsi BTS ini. Di bawah gambar 3 parpol terdapat 3 nama dengan inisial JGP untuk parpol 1, HPS untuk parpol 2, dan TRG untuk parpol 3. Siapa itu? Di luar grafis tersebut juga terdapat narasi yang tertulis proyek BTS Menkominfo. Di bawahnya ada subkontrak anaknya Pratikno Mensesnek. Ada Hasto juga? Nah, ini pertanyaan ya. Kemudian Sakti Wahyu Trenggono. Ini Menteri Kelautan dan Perikanan yang perusahaannya menjadi vendor tower dan BTS. Ini konon katanya Raja Tower Indonesia. Yang ketiga, Happy Hapsoro, suami Puan Maharani. Perusahaannya menjadi vendor panel surya. Keren katanya ya. Keren jaringan korupsi ini. Melibatkan antar partai dan seterusnya. Kalau benar ya. Catatan ini kalau benar. Dan ini... hingga berita ini di-online-kan, belum ada pihak yang bersedia dikonfirmasi terkait grafis ini yang beredar luas via WA Group. Mungkin narsum menarik Muslim Arbi, coba searching di Google, jangan-jangan Muslim Arbi sudah buat pernyataan. Nah, begitu disampaikan oleh aktivis Hatta Taliwang via WA kepada Sumba News. Nah, di kabar lain kita lihat, ini kan bicara 3 partai ya yang terlibat. Nah, ini untuk sebagiannya terkonfirmasi dari yang disampaikan oleh Mahfud MD. Diduga ada aliran dana korupsi BTS 4G ke 3 parpol. Mahfud .2 biar hukum yang menentukan. Nah, Menkominfo menyatakan
Nah, dia tidak akan menggunakan jabatannya untuk mengintervensi proses hukum. Sebab Mahfud mendapat informasi bahwa aliran dana dugaan korupsi ini mengalir ke 3 partai politik. Jadi informasinya sudah diterima oleh Pak Mahfud ya. Ini sekarang tinggal aksinya tadi. Seperti yang Ges sampaikan. Ini penegakan hukum ini jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke kawan. Nah, maka ini harus mendapatkan perhatian penuh. Tadi sudah disebut ada terkait Hasto, ada terkait Puan Maharani. Yuk kita bongkar-bongkaran ya, sekalian biar bersih-bersih Indonesia ini. Setuju kan? Harus setuju dong. Saya dapat informasi itu dan sudah saya sampaikan ke Presiden. Saya tidak akan masuk urusan politik, ini hukum murni, biar hukum yang menentukan. Tapi apakah Presiden juga memiliki pertimbangan yang sama? Wallahu a'lam bishawab. Kalau sama dengan Pak Mahfud sih bagus ya. Jangan masuk ke urusan politik, biar hukum yang bicara. Karena penangkapan Johnny G. Plate pun nuansa politiknya terlalu sangat kental sekali. Oke, ya itulah ya. Dia mempersilahkan Kejaksaan Agung untuk mendalami dugaan itu. Oleh sebab itu saya persilahkan Kejaksaan atau KPK. Nah, Kejaksaan Agung kita tahu ya, Jaksa Agungnya ST Burhanuddin, adiknya dari ketua mantan yang sepanjang yang saya tahu ya, mantan ketua PDIP Jawa Barat, TB Hasanuddin. Ya, kalau nggak salah itu ya. Dan tentu ini sangat kental dengan PDIP-nya. Ya, bagaimana? Apakah bisa ini ditindaklanjuti? Ya harus bisa dong. Rakyat akan mengawal ini semua. Biar kita terus betul-betul bisa bersih-bersih secara tuntas. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah hasilnya bukan setengah ya. Hasilnya nol. Nol besar malah. Apalagi bersih-bersih dengan sapu kotor. Nggak akan bersih-bersih. Sapunya bersihkan dulu. Nah saya kira itu yang terjadi ya. Luar biasa, ini sudah 1000 lebih yang bergabung. Ya, kita akan lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah memberikan komentar. Sangat banyak ini. Buzzer juga ada nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Yuk kita diskusikan ya. Kita diskusikan dengan kepala dingin. Terima kasih sudah membersamai saya. Apresiasi saya buat Bang Ges Khalifah. Maju terus, pantang mundur.